Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Kita mesti konsisten, harus konsisten. Karena kalau kita mulai meleot, udah siap-siap dengan resikonya apa? Anak-anak nggak mau dengerin kita lagi. Tadi kayak tadi, mama buang ya handphonenya tapi nggak dibuang. Halo, mama ngancam doang. Ribut lagi, turun sini, lu turun lampu merah nih. Nggak diturunin, dia nunggu-nunggu tuh kapan diturunin ya? Nunggu-nunggu dia, kok nggak diturun? Mama berarti boleh ya ngomong itu, berarti boleh ngancam-ngancam ya, belajar dia. Ya. Melihat nggak? Dia mengancam tidak dilakukan. Karena anak-anak melihat bukan berarti tidak belajar. Ya. Terus Fitra tadi fleksibel dalam bertindak. Jangan kamu benar sama anak-anak. Yang penting kita komitmen sama apa yang sudah disepakati. Ya, tidak ada kesepakatan dan tanpa komitmen, itu juga sebaliknya. Next, Mister. Ini ya tadi saya bilang emosi, tadi ada emosi dasar yang perlu kita pahami betul. Kita harus tahu kita itu sedang sedih, perasaannya takut, marah, jengkel, senang, kita harus tahu. Kenapa masalah nggak selesai-selesai? Karena kita tidak mendefinisikannya. Kita nggak bantu otak untuk itu. Klien yang datang sama saya, oke, yang bisa saya bantu deh. Sampai ke sini, saya bingung mau start dari mana ya Bu. Saya juga bingung, nggak tahu masalahnya. Saya bilang, dia udah bingung. Jadi kalau kita bilang bingung, maka otak bingung. Tapi kalau dia bilang, saya butuh bantuan. Sebenarnya saya kadang bingung, kenapa orang psikolog? Masalahnya solusinya ya mereka aja. Saya cuma numpuk pantatnya. Ya, karena Allah sudah kasih tadi resiliensi, kemampuan kita untuk mencari solusi. Allah tuh udah kasihnya cuma-cuma nggak perlu sekolah 6 tahun kayak saya, nggak perlu. Makanya kami itu jangan numpuk aja. Saya bukan rahasia ya, jadi sepi nanti beliau saya. Tetap datang ya Bu. Iya, jadi hati-hati ya. Jadi kita bilang, oke, aku lagi marah. Harus ngomong, jangan bilang, ini perasaannya apa ya? Kok rasanya gak enak ya? Nah ini harus kita kasih definisinya apa? Gak enak ini apa? Gak enak bingung. Gak enak bingungnya kenapa? Marah, kecewa, mangkel, gak sesuai harapan. Harus kita definisikan biar otak gak bingung. Itu kenapa masalah gak selesai karena tadi isinya aku bingung. Bingung itu kan ngeluh ya. Aku bingung dong, gak enak ya. Jadi ngeluh aja, jadi bingung. Mengeluh itu membuat masalah jadi permanen, tetap permanen. Jadi kita harus tahu betul emosi dasar kita. Senang itu kayak apa, jengkel itu kayak apa, marah kayak apa, takut, sedih kayak apa. Jangan sampai anak cuma melakukan gini kita emosinya marah. Padahal marahnya nggak ada, kita bikin 2, 3. Sayang, eman-eman anaknya, anak-anaknya disayang-sayang. Selanjutnya Mister, kita cepet ya. Ini buat selayang pandangannya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak ya. Jelas ada kelekatan. Pola penyelesaian masalah orang tua dapat diikuti oleh anak. Ya, jadi mau nggak mau dalam keluarga itu, saya punya pelatihan sendiri, namanya komunikasi suami istri. Saya akan buat juga. Kalau di BSD saya sudah sering buat ya. Jadi isinya memang pasangan-pasangan. Kadang sudah berapa belas tahun menikah, nggak punya visi misi dalam keluarga. Yang harus bikin siapa? Suka nggak suka suami. Emang harus bikin. Sampai sini nanti boleh. Wah, jadi boleh nama visi misi. Nggak WBTC mungkin. Nggak usah, udah keluarga kok lembaga terkecil ya. Iya harus ada visi misi. Kalau suami belum kita aja tulis apa nanti biar visinya lah. Boleh diobrolin dari sana nanti mulai bangkit ya kesayangan. Karena apa sih kalau komunikasi doang? Oke, 5 menit lagi ya. Padahal aku sangat ngomong. Oke. Jadi memang harus komunikasinya harus juara ya. Selanjutnya. Manusia merespon perasaan emosi, betul ya. Jadi gini, responnya itu langsung. Kadang kita anak melihat gini langsung reaktif, langsung ini, suami begini langsung, semuanya langsung. Kenapa sih ini jadi diobrolin padahal ngomongnya soal ini? Iya, karena karakter ini bentuknya dari rumah. Kita mau masuk anak pakai komunikasi. Even language juga pakai komunikasi ya, benar. Itu pentingnya. Jadi komunikasi emang yang paling penting. Karena percuma menikah nggak ada komunikasi, nggak ada cinta. Karena cinta itu muncul dari komunikasi. Nggak bisa kalau nggak ngobrol. Oke, responnya ada juga yang nggak langsung. Nah, dijeda saya bilang harus jeda.
ada jedanya. Jadi itu kenapa kalau lagi marah mundur dulu, oke, dia kok perlu marah nggak ya? Responnya jadi kita self talk dulu. Tadi kalau ada yang bicara dia kok perlu marah, kalau nggak ya jangan marah. Tarik nafas dulu. Ya, sebelum respon situasi ya, karena gini, stimulus yang datang pada kita itu sifatnya netral. Ya. Stimulus yang datang sifatnya netral, tidak punya nama. Respon kita yang nama itu. Oke, stimulusnya datang, suami ngomong apa, anak-anak dia beli gitu ya. Anak-anak menjajarin bedak. Ya, itu stimulusnya. Responnya adalah terserah kita, mau marahin, mau bilang anak ini nakal, nggak bisa dikasih tahu, atau anak ini aktif, kreatif, kita yang merespon. Nah, itu perlunya jeda, ya. Kayaknya sebelum ini ada video, nggak ada ya, Mister? Selanjutnya, oke, ada jedanya ya. Ada jedanya itu namanya istilahnya self talk. Jadi cara yang tepat untuk mengenali tahapan rangsangan emosi ketika kita berkomunikasi dengan cara menggunakan jeda. Ya. Jadi jeda ini adalah menghadirkan fungsi empati kita, ya. Kortek kita ini untuk melatih emosi, untuk melatih empati kita ke orang-orang. Jadi butuh jeda dan ini nggak gampang. Jadi jangan kira di pulang sini ibu jadi berubah, enggak. Jangan langsung, nanti suami kaget, anak-anak kaget, kalau saya yang disalahin. Gara-gara beli aku tidak bukan ibuku yang dulu, ya. Jangan, pelan-pelan aja. Selanjutnya, nah ini saya minta, sebelumnya ini sebenarnya ada video ya, atau terlewat. Tapi nanti aja, ini nggak apa-apa. Boleh diputar, Mister? Oke, saya minta Bapak Ibu sebentar saja. Kita jeda, pikirin apapun yang terakhir tadi terjadi di rumah. Itu diklik aja. Ada klik, ada buat lagu. Oke, 5 menit ya. Bismillah. Oke, saya minta teman-teman, Bapak Ibu boleh jeda sebentar ya. Kita tenang dulu sebentar. Ini yang kita butuhkan ketika lagi dalam keadaan apapun. Ada jedanya. Kalau mau marah sama anak, jedanya. Oke, anak ini aku besarin, aku lahirin, marahnya nanti. Jeda. Sama suami, sama pasangan, sama orang tua juga gitu. Ada jeda dulu. Ya, jangan langsung. Ini pentingnya kita berjeda. Artinya sayang sama diri sendiri. Karena kita lupa sayang sama diri sendiri. Boleh pikirin apapun yang terjadi tadi, kemarin, hal-hal mengemaskan yang dulunya direspon gak asik. Oke, ya, selalu beri jeda untuk diri sendiri agar kita bisa over sama yang lain, sama anak-anak, sama suami juga, ya. Baik, ya. Jadi itu perlunya jeda ya. Next, Mister. Nah, oke, gimana tuh caranya? Langsung semua aja. Beri waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Tadi soal komunikasi ya, biar anak-anak punya karakter yang jelas. Jangan sampai dia bimbang. Kemarin mama ngomong B, sekarang C, besok Z. Mana yang perlu aku ikutin? Itu perlunya kita konsisten dan kongruen dengan kesepakatan yang ada. Anak-anak umur 7 tahun itu udah bisa banget bikin kesepakatan. Udah bisa banget diajak ngobrol, minta mereka yang ngasih tahu. Aku maunya gini loh, Ma, itu adanya ruang diskusi. Asik ya, bisa diskusi sama anak pasti ya. Bisa ngomong, asik banget pasti. Jadi tahu, kita ini orang pertama yang lari, Mama, tadi aku. Ya kadang di mobil ya, saya kalau nyebut anak saya begitu, yang TK. Tadi Mas dulu udah di mobil udah saya fokus sama dia, padahal nyetir juga ya, nyetir. Jadi kita fokus sama anak-anak juga. Diberi waktu berpikir sebentar untuk sebelum bertindak. Jadi tindakan yang kita ambil jadi lebih terkontrol karena atas kesadaran, ya.
karena kita nggak sadar. Toto nyubit, toto dia mukul, sedih banget. Semua pukulan nempel di dia. Ya kalau dia share ke orang lain malah nggak apa-apa. Kalau dia keep sendiri, ya, saya nggak percaya soal apa. Saya bukan psikolog yang concern sama trauma masa kecil, nggak. Karena kita bisa banget memilih untuk nggak trauma, bisa. Atau toxic people, oh saya nggak percaya. Saya nggak pernah mau ngomong, ih jangan toxic. Mohon maaf, saya bukan psikolog yang memang nggak suka. Karena buat saya Allah itu udah nyiptain manusia pasti nggak ada racunnya kan? Nggak ada racunnya. Udah keren banget Allah tuh nyiptain. Jadi kita aja yang sok-sok ngomongnya dia toksik gimana? Mau racun. Tapi memang ada orang-orang yang dikasih keinginan tuh untuk punya energi lebih kalau nyakitin orang, ada tipe yang begitu. Ada ya pernah nemuin kadang di kantor ya atau di sekitar rumah, ini orangnya kalau lihat saya marah kok dia seneng ya. Memang ada beberapa orang yang dapat energi dari marahnya orang lain. Dia bukan toxic people, harusnya dikasihani, ya. Nah, jadi kalau ada masalah kita kasih jeda, bukannya menyerang atau malah lari. Tadi pembiaran, ngeri banget pembiaran. Membiarkan itu paling ngeri, salah pemasukan. Nah, tapi kita bisa merespon dengan tepat karena melibatkan pikiran kita. Next, bentar lagi nih, next. Ya, jadi kita mau kayak apa nih? Jadi orang tua mau jadikan dia kencang ya badannya kayak zaman kita pernah dulu, ya Allah. Atau jadi orang tua, guru, kakak dan segala macam yang diakui keberadaannya. Senang ya kalau kita diakui keberadaannya ya. Karena kita suka ngomong sama anak-anak kan, nggak ngerjain mama banget loh, mana tahu anak-anak menghargai, gitu. Penghargaan penuh dengan pujian, ya. Kasih sayang. Kita pengen mau yang mana nih Bapak Ibu? Mau yang gudut ya? Oh ya, yang kenceng ya kita ngomongnya, bukan yang kuat. Selanjutnya sebentar lagi. Ya, komunikasi yang membangun kayak apa selanjutnya? Kayak tadi gambarnya ya, tuh ditemenin belajar ya. Misalnya dia mau dia fokus ke dia dulu, ibunya nanti. Semua ditemenin, masak bareng, semuanya deh. Dan ini harus keterlibatan semua, nggak bisa emaknya doang atau bapaknya doang. Sama-sama bikinnya selanjutnya bisa. Oke ya. Jadi sahabat untuk anak ya. Orang sahabat itu kayak apa sih? Orang tua itu kayak apa sih? Jadi perlu kerjasama dari semuanya ya. Selanjutnya, nih pola komunikasi dibangun antara sekolah dan rumah menjadi poin penting dari bagian untuk memperkuat karakter pada anak kita. Ya kita kan sekarang lagi musim pendidikan karakter ya. Dari mana? Dari rumah dulu. Kemudian sekolah mengelola itu ya, bikin itu tetap ada. Makanya itu perlu visi misinya harus sama dulu, biar ekspektasinya sampai gitu ya. Selanjutnya, nah ini ya harus sinkron tadi ya, bersinergi antara pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah sangat penting ya. Ada komunikasi betul. Itu kenapa kalau di grup aktif Bapak Ibu, jangan sebagai pendengar aja, pembaca aja, harus aktif. Kenapa? Iya, jadi tahu anaknya gimana. Kita udah sekolahin, nggak murah. Oke, dan ini Mister dan Mister tuntut aja sebanyak mungkin, tuntut, udah, yang penting ada penjara. Yang saya perlu ini, tapi kita juga ikut bersinergi, ikut di dalamnya, jangan diem-diem baik. Selanjutnya Mister, oke, ini pesan saya selalu, ini closing statement saya setiap ada pelatihan, bahwa jadilah ahli di bidang yang kau putuskan untuk dijalani. Ya, sekecil apapun bidang itu menurut orang lain nggak apa-apa, menurut orang lain bukan menurut kita. Jadi suami atau istri ya ahli sebagai itu, harus ahli. Lalu jadi ayah sama ibu ya ahli dalam memimpin dan mengasuh anak. Jadi karyawan ya ahli, jadi guru juga ahli dan piawai dan menjadi pendidik handal. Punya 3 berat ya ahli tiga-tiganya, gitu ya. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Aku begini karena kamu, aku begini karena kamu, enggak. Karena konon, saya sih belum pernah ke akhirat ya. Konon nanti itu malaikat nanya begini Bapak Ibu. Rina, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Bukan apa yang sudah orang lain lakukan untukmu. Enggak ya? Apa yang udah orang lain buat-buat? Kamu udah ngapain aja? Enggak, mereka tanyanya, lu udah ngapain aja nah? Ya, benar? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ibu, Masya Allah luar biasa, keren sekali. Apresiasi sekali lagi Mami Dedi. Sepanjang materi disampaikan, Miss
melihat dari pojok kanan sampai kiri, tidak ada yang lengah dari pandangan, selalu memandangi Bu Lina terus. Ini keren sekali, thank you Ibu. Iya. Iya, sudah diberi amplop. Oke Mami and Daddy, sebelum memasuki sesi tanya jawab, Ibu silakan untuk minum dulu, jeda dulu kalau kata Ibu Lina tadi, jeda dulu. Dan untuk Mami and Daddy bisa mempersiapkan kira-kira apa yang akan ditanyakan, karena Miss akan buka sesi tanya jawab untuk 2 termin yang masing-masing termin terdiri dari 3 orang penanya. Dan Mami and Daddy bisa untuk menyampaikan nama, menyebutkan nama dan parent dari siapa serta grade berapa. Oke, silakan mulai di kira-kira mau bertanya apa. Oke, langsung saja, Miss silakan. Oke, Bunda Aci. Penanya pertama dari Bunda Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Miss. Langsung aja deh ya. Perkenalkan saya Aci, parents dari Ando kelas 6 dan Beril di grade 1. Pertanyaannya mungkin ini bukan tentang anak saya, tapi tentang anak didik gitu. Jadi saya jadi seorang guru di lingkungan yang menurut saya kurang support dari orang tua. Ini kan kita bahas tentang sinergi rumah dan sekolah. Anak ini sehariannya di sekolah itu kita bisa sebut sebagai troublemaker gitu kan. Jadi yang resein temennya, ya gitu loh, pokoknya caper banget, yang nggak diharapkan gitu kan dari sekarang. Terus kemudian kita bangun komunikasi dengan orang tua. Yang main blowing, orang tua itu udah lepas tangan gitu ya. Aku udah gak sanggup ngurus dia, gak sanggup didik dia untuk udah terserah mau diapain aja di sekolah. Nah, menunjukkan kan seperti dia memberikan lampu merah untuk kerjasama dengan sekolah, memperbaiki mungkin yang mendapatkan sikap yang diharapkan gitu kan. Jadinya kayak udah ngasih, kamu kasih bendera kuning deh, aku udah gak mau ngurus anak ini, terserah di sekolah mau diapain aja. Terus sampai orang tuanya udah sampai seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, langkah apa sih yang bisa saya lakukan itu sebagai ya salah satu guru dia? Mungkin memang bukan murid saya langsung, cuman saya setiap hari bertemu karena tetangga juga gitu kan. Jadi kalau menurut Ibu Lina, solusi terbaiknya apa gitu, atau langkah yang harus saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bunda. Yang lain Mami and Daddy. Oke, Bunda Penti, disilakan Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Penti Susanti, parents dari Amit grade 4 dan Zilan grade 3. Luar biasa sebenarnya. Terima kasih kepada CPS dari AME kelas 1 ya. Kalau Zilan kan memang newcomer ya di CPS gitu ya. Jadi memang alhamdulillah sih saat ini saya merasa energinya luar biasa ini Bu Lina ya. Saya dapat banget gitu kan, saya dapat banget karena saya juga belajar menjadi orang tua itu luar biasa gitu ya, jungkir baliknya merasa saat ini benar disampaikan tadi, bukan seperti saatnya zaman orang tua kita dulu, mungkin kita seumuran ya, tetapi saat ini luar biasa gitu, sampai terkadang tuh wow gitu kan, sampai mungkin mes-mesnya juga sering saya recokin ya, ketika ini nggak sesuai, Miss ini bagaimana gitu kan, bahkan saya mungkin saya sampaikan dengan Miss-Missnya, mohon maaf ya Miss kalau saya agak cerewet gitu, tapi kan saya japri gitu, nggak ego gitu kan. Kemudian yang sering sebenarnya kita itu salah ya, sebagai orang tua tuh nggak sadar gitu, kadang menuntut anak ini pengennya begini gitu, kadang kita lupa umurnya anak ini berapa gitu, tapi kan apa ya, kalau saya karena saya beraktivitas juga di luar, sehingga memang benar-benar luar biasa ketika kita merubah diri kita
pulang bekerja, kita harus menjadi seorang istri, kita harus menjadi seorang ibu, itu wow gitu kan buat saya. Makanya ketika saya merasa sedikit gagal di anak saya pertama gitu ya, sampai saya datang ke psikolog gitu, sampai orang-orang emang kamu ngapain ke psikolog gitu kan, ya nggak masalah, saya pengen konsul gitu ya. Tapi itu juga saya sedikit salah mungkin ya, mungkin ke depan kita bisa ngobrol, karena sampai saya nggak terimanya bukan nggak terima sih, tetapi apa yang kita inginkan itu sebagai orang tua malah dijudge gitu kan, oh ibu ini mestinya begini gitu kan, dan itu di depan anak saya gitu kan, otomatis kan anak-anak wow berarti orang tua saya ini memang salah gitu kan. Itu kesalahan saya memilih tempat berkonsultasi gitu ya. Sampai kalau sekarang sih alhamdulillah sudah lumayan, karena anak saya juga kelas 1 SMA, sudah mondok juga. Jadi memang sekarang kita saya lebih banyak ketika ketemu peluk gitu, sampai dia tuh sampai ya itu tadi, sekarang tuh lebih banyak nangisnya gitu ya. Nggak tahu nangis bahagia apa nangis memang sedih gitu. Tapi selama ini saya dengar dengan ustazah-ustazahnya, ternyata dia mengidolakan bundanya gitu. Sampai wow gitu. Walaupun sebenarnya saya masih banyak merasa miss gitu ya dengan anak saya yang pertama. Mohon maaf ini sedikit cerita sedikit. Kemudian di anak saya yang kedua, ketiga, karena jaraknya 6 tahun gitu ya, jadi memang ya kita benar-benar harus belajar gitu kan, banyak belajar baca buku, tetapi kan terkadang kayak yang diterapkan marah 15 detik apa berapa ya saya lupa. Saya sampai terapkan itu kok nggak berhasil gitu kan, sampai saya bingung, ini gimana gitu. Ada buku yang lain, ternyata nggak berhasil juga gitu. Tapi sekarang ya enggak, teknologi sudah semakin canggih ya, sehingga ya kita juga banyak, kemarin sih juga ikut motherhood gitu ya, belajar. Jadi mungkin kalau katanya Bu Lina tadi tidak sepakat dengan apa namanya inner child, tetapi mungkin saya sedikit agak mengandung itu, tetapi nggak apa-apa, saya akan menyelesaikan itu sehingga ya gitu ke depan anak-anak saya nggak seperti itu gitu. Tapi memang ternyata ketenangan apapun itu kita lebih dapat gitu ya. Tetapi kan ternyata masalah tidak selesai, ada lagi. Mungkin yang ini saya tanyakan adalah bagaimana cara kalau masalah konsisten, saya tetap sama anak juga sudah konsisten. Kami ada kesepakatan setiap hari Rabu makan mie gitu. Boleh makan mie hanya di hari Rabu ketika sehat. Boleh makan es krim ketika weekend ketika sehat gitu. Dan itu anak-anak sudah tahu. Ketika dikasih permen dia nggak akan mau. Bunda bagaimana? Kamu yakin kamu makan permen gak apa-apa gitu. Karena mereka punya riwayat di umur kurang dari 3 tahun itu 3 bulan sekali masuk rumah sakit gitu. Jadi memang luar biasa gitu sama anak. Jadi sekarang ini kondisinya anak-anak itu berbeda cuma 13 bulan, tapi berbeda. Yang satu ini melo banget, yang perempuan. Jadi memang saya luar biasa. Tapi anak saya yang laki ini jahil, bukan jahil ya bahasanya, sangat over energi gitu. Kalau saya bilang tuh yang anak ini energinya luar biasa. Makanya saya masukkan berenang, kemudian di sekolah saya minta dia futsal aja lah biar energinya agak habis sedikit gitu kan. Jadi katanya jadi ya remaja. Jadi tapi terkadang bagaimana saya biar si adek ini gak terlalu muslim kakaknya gitu ya. Tetapi saya juga tidak mau bahwasanya jadi saat ini tuh kakaknya tuh kayak sering mengalah dan dia sering keselnya itu gimana ya, emosinya gitu. Kadang saya sampaikan tidak apa-apa loh nak, kalau kamu marah sama adik marah aja gitu. Tapi kadang dia tahan. Jadi sampai akhirnya dia menangis. Jadi bagaimana saya menangani itulah gitu. Mungkin Bu Lina dapat poinnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama saya Tato Setianto, PL dari Excellent Grade 4
Tower. Saya ingin bertanya atau mungkin konsultasi tentang saya dan istri sepakat dengan jajan tentang HP waktu bahkan dari kecil sekali. Berawal dari kakak dan adik itu sering rebutan HP. Awalnya hampir setiap hari. Lalu kami putuskan kami komitmen untuk bersama-sama membatasi HP. Untuk membatasi penggunaan HP. Tapi waktu itu disepakati hari Minggu. Tapi hari Minggu itu masih rebutan. Lalu disepakati lagi kita meeting lagi, kakak, adik dan kami beberapa kami meeting, kami bersepakat memilih waktu 1 minggu sekali. Akhirnya berlaku sampai dengan hari ini sudah ya kurang lebih dari kakak itu kelas 2 SD sampai dengan sekarang udah cukup lama. Itu berlaku sampai dengan hari ini. Kakak di hari Jumat, kakak di hari Sabtu, adik di hari Jumat. Dan itu selalu seperti itu sampai dengan hari ini. Nah, memulai itu kami komitmen, kami sampai tidak main HP Android itu sampai 2 bulan. Saya dan istri tidak benar-benar berpuasa dengan main HP itu sampai 2 bulan, dan benar-benar HP itu kebetulan satunya rusak dan satunya akhirnya kita beli lagi. Karena kami juga ingin komitmen ketika ditanya anak mau punya HP, tidak punya HP karena memang tidak ada, bukan karena disimpan. Itu awalnya. Dan puji Tuhan berlaku sampai dengan ini. Tapi yang jadi masalah akhir-akhir ini adalah ketika jatah HP misalnya kakak atau adik hari Jumat atau hari Sabtu itu seperti ya memanfaatkan waktu itu benar-benar untuk HP gitu. Jadi karena 1 minggu cuma jatah sekali gitu. Jadi 1 hari itu ya pengennya ya full HP. Jadi ketika misalnya diminta tolong untuk bersihin rumah atau apa itu buru-buru banget misalnya ya dikerjakan, cuman benar-benar tidak fokusnya ya wis HP, bahkan makan aja sampai diingetin. Jadi kami ingin solusi apa sih yang seharusnya kami lakukan untuk mendampingi anak kami ini untuk masalah HP ini. Padahal dari waktu udah sepakat seminggu sekali dan hari-hari ini nggak pernah ngerengek, yang namanya minta HP itu nggak pernah ngerengek. Cuma yang jadi masalah itu yaitu ketika sudah jatah HP-nya wes nggak bisa diganggu-gugat misalnya. Jadi diminta tolong A, B, C, bahkan dipanggil mbahnya sekalipun terus nggak respon gitu. Karena fokus ini jatah HP itu hari ini maksimalin ini mungkin sudah. Terima kasih. Bagus, pertanyaannya bagus-bagus sekali Mami and Daddy, Masya Allah. Dan langsung saja ya, pertanyaan pertama dari Bunda Aci nih. Bagaimana nih langkah-langkah yang Bunda Aci perlu tempuh ketika ada di rumah sudah menyerahkan ke sekolah, tetapi dengan kondisi anak yang memang dalam kondisi perlu bimbingan dalam segala hal ya Bunda ya. Bagaimana respon kita sebagai guru, diamanahkan dari orang tua, dan respon ke anak yang baik bagaimana? Oke, pertanyaannya 3 bagus banget, tapi tetap ada benar-benarnya. Ya, benar yang dikira. Anyway, saya tuh agak familiar sama ibunya ya. Apakah kita pernah kenal? Iya ya. Oke. Iya, jadi benar ya. Jadi satu anak kita bareng. Oh gitu, iya kita bareng ya. Oh iya, karena terus terang saya punya kekurangan ya kan, bagian saya berat badan ya. Kurang saya itu paling susah ingat orang sama nomor handphone. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah tahu nomor handphone suami saya loh. Makanya saya jelek banget. Maaf ya Bu, kayak kami lihat tapi saya lupa. Oke, gimana caranya? Satu, untuk ibu-ibu semua, untuk bapak semua di sini adalah stop labeling ke anak. Kalau tadi ibu bilang troublemakers, itu udah lagi. So yang di sini adalah oke, aku mau nyembuhin troublemaker. Karena kita labelingnya troublemaker. Kita ubah kayak tadi ya, stimulus yang datang pada kita itu netral, respon kita yang tentuin. So bilang ke anaknya, oke, ini kurang kasih sayang. Kalau sampai emak bapaknya bilang, aku udah sakit, itu kan kasihan. Nanti kita kasihan sama orang tua
Jadi anak ini udah nggak bisa dimarahin. Arahin di sini, dipanggil, ajak ngobrol. Ke usia berapa? 16. Oh, kelas 6 ya? Kelas 6, 11 tahun itu udah bisa banget. Diajak harapan dia apa? Oh, ambil nulis pakai gambar. Ya, toolsnya itu pakai doodle itu udah paling asik. Gambar. Kalau anak bilang aku nggak bisa gambar, nggak apa-apa. Coba pilih warna sendiri. Tujuannya apa? Sambil ngobrol. Kasih aja kertas KPS beberapa. Ambil satu, ibunya juga. Ini juga ikut gambar. Tujuannya apa ya? Tujuannya mau kamu bentuk apa? Lingkaran atau kotak? Kotak warnanya kotak. Tulisnya pengennya apa? Nah, ambil aja di gambar. Apa yang bikin nggak enak? Kita kasih yang nggak enak itu apa biasanya? Misalnya, oke, apa yang bikin nggak enak? Kasih coding. Kasih yang ibu itu ketahuan akarnya apa? Jangan-jangan orang tuanya yang bikin dia begini emang. Iya, pasti ada sedikit banyak, tapi jangan-jangan bosi si orang tuanya yang bikin dia begini. Sampai nyerah. Kan sedih ya, sedih banget ya. Ada orang tua yang bilang, oh bisa nggak aku usah. Itu sedih banget kan? Kayak dibuang ya. Jadi kalau anak dibuang jangan bilang dibuang. Digendong atau kita tarik bawa pulang. Duduk sini, ayo kita ngomong apa? Menurutmu udah pertanyaan pertama di dirimu itu nak, menurutmu apa yang mesti kamu ubah? Yang pengen diubah apa ya? Misalnya dia beda. Nek ibu ya pengennya tuh kalau masak selesai nggak keasaman, misalnya. Pilih kamu atau kalau bobo sebentar aja, pilih ya beritahu. Pokoknya hal-hal yang lucu. Nanti dari situ dia akan muncul. Udah dia ngalir, saya nggak perlu ajarin pasti itu lagi oke. Beneran, trust me. Bener. Dari sana nanti akan keluar semua. Saya selalu pakai media gambar ke anak-anak, juga ke orang tua. Mappingnya ini mana sampai ada dibiarkan ke sini. Oh malah kayak gini ya. Kelihatan. Jadi nggak cuma ngobrol. Kalau konseling saya jarang banget ngobrol. Tangis-tangisan dulu. Karena kadang saya juga ada ikut nangisnya kadang-kadang. Karena saya juga cengeng orangnya. Apalagi kalau anak, saya udah mewah, cengeng. Jadi kadang saya jadi anak-anak saya bilang harus ada gratisannya. Satu itu ya Bu. Kedua, kasih tahu anak marahmu itu 1 sampai 10 ada di mana. Kalau 10 marah banget. Kadang anak-anak nggak ngerti aku marahnya gimana. Kalau dia bilang kita marahnya 2, tapi kita intervensi ke dia luar biasa, nggak tepat guna dong. Ya, marahmu 1 sampai 10 ada di mana Ganda? Ada di 8 ya Allah, marah sekali anak ini. Senangmu ada di berapa? 1 sampai 10 berapa? Itu kita lihat. Mau ada data ya, kuncinya data. Jadi nggak cuma ngomong doang. Kita nggak ke-record. Kalau ada data ya, sampai final kita bisa tahu orang ini marah. Kita cari tahu marahnya ke siapa aja. Jadi anak-anak rilis, terurai. Lalu dia pusing. Kenapa sih anak-anak kayak gitu? Karena minta perhatian Bu. Beneran. Anak-anak sama kayak orang yang preman-preman di pendopo itu kan bisa dibuang kan? Ya saya kalau gitu ya. Kalau saya bilang Mbak mau dipeluk, nangis. Ya, bingung peluk. Ada saya ada sesi itu sama suami ya. Kalau lihat dari video gitu. Nangis rata-rata emang dibuang sama orang tuanya. Kan sedih, jangan sampai kayak gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Itu dulu deh. Nanti boleh ke nomor saya WA aja. Anyway saya pasti akan respon kalau saya pegang handphone. Tak pernah saya abaikan lajar saya itu. Jadi awalnya itu dulu nggak usah banyak-banyak. Berubahnya pasti sadar, nggak sadar butuh proses karena dia udah lama begini. Lukanya banyak ya yang gitu. Kita jadinya pelan-pelan, ngobatinnya pelan-pelan. Kebayang ya? Ini terjawab nggak sedikit? Oke, ada ya? Ya betul. Oke, itu dulu sip ya. Oke, boleh silakan WA aku. Oke, selanjutnya nih.